6 Agustus 1945, Jepang dikaitkan dengan jatuhnya bom atom pertama di kota Hiroshima. Sebuah bom yang diberi nama Little Boy, sebuah nama yang tidak cocok untuk sebuah senjata pemusnah massal yang menewaskan 80.000 penduduk. Serasa belum puas, 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua dengan nama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan 40.000 jiwa penduduk. Peristiwa ini memberikan tekanan yang besar kepada pemerintahan Jepang sehingga Kaisar Hirohito menyatakan kesiapannya untuk menyerah kepada sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan diumumkan di radio pada tanggal 15 Agustus 1945. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Bung. Ya, Bung. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Kumpulkan para pengundi sekarang. Baik, Bung. Semuanya, ayo ikut saya. Ada mana? Mana, Bung? Bisa jelaskan. Ayo, cepat. Sekarang ada, Bung. Baik, Bung. Baiklah, saudara-saudara. Kita berkumpul di sini karena Jepang telah mengalah kepada sekutu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memerdekakan dan memproklamasikan bangsa kita ini. Setuju! Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah, Sultan Syahrir bergegas menemui Soekarno dan Hatta. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya ingin bicara dengan Bung Hatta. Sebentar, saya panggilkan. Udah, ada orang yang ingin berjumpa. Silakan masuk. Terima kasih. Maaf, orang saya sedang. Terima kasih, Bung. Ada perlu apa kalian datang? Kami ingin menanyakan soal kemerdekaan kita, Bung. Bukankah itu sudah diserahkan pada PKI? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, negara sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera merdeka tanpa melalui campur tangan Jepang. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia berada di kekosongan kekuasaan. Ini kesempatan yang bagus untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan setuju? Kalau begitu, mari kita bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno di dalam? Iya, Bapak ada. Silakan masuk. Kang Mas, ada yang bertemu. Apa yang membuat kalian datang kemari? Maksudnya datang jauh kemari untuk membahas kemerdekaan kita. Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bukankah ini kesempatan baik untuk memproklamasikan kemerdekaan dan mencari pemimpin yang baru? Maafkan saya, itu bukan hak saya. Itu adalah hak PPKI. Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah.
Baiklah kalau seperti itu, Bu. 15 Agustus 1945 tepatnya pukul 10 malam di rumah Bung Karno berkumpul golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun usaha tersebut sia-sia. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk mempercepat proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Hah? Menculik? Ya, bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita desak mereka. Ya benar, agar Jepang tidak bisa mempengaruhi. Tapi kemana? Rengas Dengklok. Berkat bantuan Sudanco Subeno, akhirnya Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah salah seorang keturunan Tionghoa, yaitu Chiao Kiesong. Keesokan harinya 16 Agustus 1945, pukul 4.00 sore, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Mari Bung ikut kami. Mana? Rombongan pemuda juga menculik Soekarno, dan akhirnya pun Soekarno bersedia untuk ikut ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kemari? Anda harus bersama Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa saya mematuhi perintah kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Bung Karno dan Bung Hatta harus kami bawa ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika saya Ada apa ini? Kang Mas mau dibawa mana? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di rumah Chiao Kiesong. Mari, Bung. Bung Karno, Hatta, ternyata kau ada di sini. Iya, mereka membawa ke sini kemarin. Duduk di sini, Bung. Apa yang terjadi di sini, Bung? Jadi begini, Bung. Kami menculik kalian berdua karena kami ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan dibacakan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Ternyata kau masih mempercayai berita itu, Karni. Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju. Kami ingin Indonesia merdeka atas jerih payah kami sendiri, bukan atas saja Jepang. Betul, Bung. Jika kita merdeka atas saja Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Dan kita bisa dijajah lagi oleh Jepang, Bung. Mengapa kau tergopoh, Pak Saleh? Bung, ada Mas Subarjo. Beliau memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan menunggu. Witana, apakah bisa saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa kau menemui mereka? Jadi gini, rapat PPKI telah batal dilaksanakan karena tidak adanya kehadiran dari Bung Karno dan Bung Hatta. Niat saya kemari untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang ke Jakarta. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa demikian? Karena kami golongan muda sudah sepakat untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Jadi seperti ini. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menemui mereka berdua. Karena ada sesuatu yang penting yang harus mereka dengar dari saya. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Jadi begini, Bung. Rapat PPKI telah batal dilaksanakan karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak hadir dalam rapat itu. Jadi maksud tujuan saya ke sini menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Jadi berita itu memang benar adanya. Bukankah saya dan Syahrir sudah menunjukkan kepada Anda, Bung? Benar, iya, Bung. Nah, untuk itu, bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta? Tidak bisa, Tapi mengapa? karena kami bisa memerdekakan sendiri di sini. Mengapa, Yukana? Intinya tidak bisa. Kami dari golongan tua sudah sepakat bahwa proklamasi ini akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus besok. Apabila proklamasi tidak dilaksanakan tanggal 17,
Saya rela menyerahkan nyawa saya ditembak mati oleh kalian semua apabila besok tidak terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Apa saya bisa memegang janjimu? Tentu sangat bisa. Oke, baiklah. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Hatta kembali ke Jakarta? Baiklah, silakan. Mari Bung, ikut saya kembali ke Jakarta. Silakan Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia, namun Nishimura tidak mau. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruangan makan di rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Kita membutuhkan pena dan kertas untuk merancang proklamasi. Oh iya, Bu. Sebentar saya ambilkan. Terima kasih. Baiklah saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Naskah proklamasi sudah selesai kita rumuskan. Sayuti, tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Bisa tolong antarkan saya, Bung? Mari saya antarkan, Bu. Ini, Bung, naskah proklamasi sudah saya ketikkan. Terima kasih, Sayuti. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Silakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Juga di zaman Jepang ini usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita tetap percaya dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri.
hanya bangsa yang berani yang mau mengambil nasib bangsanya di tangan mereka sendiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan membuka permusyawaratan itu telah setia sekata berpendapat bahwa sekarang saatnya kita mengadakan. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang merdeka, tidak ada ikatan lagi dengan bangsa lain. Mulai saat ini menyusul bangsa kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Indonesia tanah airku, tanah saudaraku. Di sanalah aku berdiri, lagi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, rasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia.